Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Hamdani dari PJKR 2019A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji hipotesis, yang dimana itu ada tiga. Yang pertama itu ada Bayret, yang kedua itu ada independen, dan yang ketiga itu ada ANOVA. Kita langsung saja ke prakteknya. Yang pertama, uji pilot. Kita membuat data seperti ini. Nah, lalu kita kopikan seperti ini, dipindahkan ke SPSS. Nah, tadi saya sudah kopinya. Nah, langsung ke data view. Dan hasilnya itu ada post test dan pretest. Setelah dikopikan akan seperti ini. Nah ya, langsung ke variable view, masukkan namanya seperti tadi, post test dan pretest. Lalu desimalnya 0 dan mentionnya scale. Setelah itu langsung ke analis, lalu ke comparison, lalu pilih Pilot Simple Pretest. Nah, setelah itu post test dan pretest itu dipindahkan ke sini dengan cara pertama klik ini, lalu tekan ini, maka otomatis akan pindah langsung ke sini. Nah, karena sudah pindah, kita langsung saja tekan OK. Nah, contohnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Setelah semua sudah, kita langsung copy, pindahkan ke Word. Nah, seperti ini yang dipindahkan tadi. Lalu disederhanakan menjadi tabel seperti ini. T, SIG, dan keputusan. Nah, hipotesisnya itu HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Post test dan pretest, daya tahan terhadap motivasi belajar siswa, dan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan post test. Maka keputusannya adalah yang pertama, probabilitas atau SIG, nilai SIG itu lebih dari 0,05, maka HO diterima. Dan keputusan yang kedua itu probabilitasnya atau nilai SIG itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak, seperti itu. Dan yang kedua itu kita kembali lagi ke Excel untuk pengujian independen. Kita membuat dulu tabel seperti ini dengan datanya, angkanya, lalu disatukan seperti ini. Data kedua ini, regu 1 dan regu 2 disatukan menjadi seperti ini ya. Lalu kita copy seperti tadi. Maaf. Kopikan, lalu masukkan ke SPSS. Dan langsung ke data view. Ada dua di sini, yaitu daya tahan, regu 1 dan regu 2. Nah, setelah itu kita ke variable view, masukkan namanya daya tahan dan regu. Dan jangan lupa values-nya itu yang pertama, yang ke satu itu A dan yang kedua itu regu B. Kita langsung oke. Lalu masuk ke analis, comparison, dan independent simple pretest. Nah, seperti tadi kita masukkan tadi daya tahan itu ada di sini ya. Daya tahan masukkan ke atas dan regu ini diubah jadi 1 dan 2 dimasukkan dengan cara
seperti tadi contoh ya, tekan ini lalu pindahkan ke sini, maka regu itu akan pindah secara otomatis. Nah, setelah itu kita tekan OK dan hasilnya akan seperti ini. Nah, data ini kita kopikan lagi ke Word dan hasilnya itu seperti ini. Dan kita sederhanakan seperti ini, T, SIG, dan keputusan. Nah, untuk hipotesisnya itu HO tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dan H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara daya tahan regu A dan B. Maka keputusannya itu probabilitas atau nilai signifikan lebih dari 0,05 maka HO diterima. Dan yang kedua, probabilitas atau nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dan keputusannya itu terlihat bahwa nilai tabel di atas memiliki nilai T yaitu 1,968 dan SIG 0,056. Maka HO ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan daya tahan antara regu A dan regu B. Seperti itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir kita masuk lagi ke Excel itu ANOVA. Nah, kita bikin 3 grup ya. Yang pertama 1 atau 2 dan 3. Dan lalu kita satukan seperti ini. Seperti tadi ya. Kan setelah itu kita copy semua ini dan pindahkan ke SPSS. Nah, langsung ke data view. Nilainya itu seperti ini. Blip test dan grup 1, 2, dan 3 di bawah. Nah, langsung ke variable view, masukkan blip test, grup ini diganti karena ada 3 grup, yang pertama A, B, dan C. Tekan OK. Dan ininya measure-nya scale ke nominal. Nah, setelah itu kita ke analis, conformance, lalu pilih one way ANOVA. Nah, ini seperti tadi blip test itu ada di sini, dipindahkan ke sini, dan grup dipindahkan ke sini. Nah, di sini tidak langsung kita okekan, melainkan kita harus mencentang tukai ini. Sudah dicentang, langsung continue, lalu oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ada 3. Nah, setelah itu hasil ini kita pindahkan ke atau copy, pindahkan ke Word. Dan hasilnya seperti ini. Ada 3 gitu kayak juga. Nah, yang pertama nilai F-nya itu 3,35 dan nilai SIG-nya itu 0,45. Maka keputusannya nilai F 3,35 dan SIG 0,045. Lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara grup A, B, dan C. Lalu kita pindah ke uji tukai seperti ini tabelnya, dan keputusannya itu perbandingan pendekatan pembelajaran A dengan B memiliki nilai SIG 0,065 lebih dari 0,05 atau diartikan tidak terdapat perbedaan. Dan yang kedua, perbandingan pendekatan pembelajaran A dan C memiliki nilai SIG 0,91 atau lebih dari 0,5 maka diartikan tidak terdapat perbedaan. Dan yang ketiga, perbandingan pendekatan pembelajaran B dan C nilai SIG-nya itu 0,987
lebih dari 0,05 atau diartikan terdapat perbedaan. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya membuat video ini untuk memperbaiki nilai mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Rafda Saiful Bahri MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.